Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ayu, kelas KPI 5D, NIM 12240200158. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati SOSI MAG. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Etika dakwah terdiri dari dua kata. Yang pertama ada etika dan yang kedua ada dakwah. Kata yang pertama ialah etika. Etika di sini berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya kebiasaan, adat, sikap, cara berpikir, akhlak, watak, dan perasaan. Dan etika secara istilah ialah standar-standar moral dalam perilaku. Jadi bagaimana cara seseorang itu bersikap dan bagaimana seseorang itu bersikap kepada kita. Nah, lalu kata yang kedua ialah dakwah. Dakwah itu berasal dari kata da'a yada'u da'watan yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak. Kata dakwah juga berasal dari kata al-nida yang artinya memanggil atau menyeru. Dakwah secara istilah ialah mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah untuk melakukan keburukan, atau sering kita kenal dengan istilah mengamalkan amar ma'ruf dan menjauhi nahi munkar. Nah, untuk apa sih kita berbuat baik? Berbuat baik itu agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, teman-teman, itu pengertian etika dan dakwah. Langsung saja kita ke pengertian etika dakwah. Nah, etika dakwah ini menurut arti yang sempit itu memiliki arti bahwa etika dakwah itu ialah sebuah kebiasaan atau tata krama kesopanan yang mana kesopanan itu berfungsi untuk mengatur seorang dai dalam berdakwah, baik berupa penampilan, tutur kata, tindakan yang seorang dai itu lakukan dalam berdakwah, baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, teman-teman, selain itu juga etika dakwah merupakan kode etik seorang dai dalam berdakwah. Jadi ketika kita berdakwah itu tidak boleh asal-asalan, harus sesuai dengan etika dakwah itu. Nah, teman-teman, etika dakwah juga merupakan manifestasi dari etos yang mana etika dakwah itu bisa diartikan sebagai ilmu untuk mempelajari aspek-aspek yang mendalam dalam berdakwah, keputusan-keputusan tindakan dalam berdakwah, dan bentuk tanggung jawab moral yang kita gunakan dalam berdakwah. Sehingga dari ketiga poin tersebut bisa menghasilkan pengetahuan, yang mana pengetahuan itu bisa dijadikan sebagai hal yang mengatur dalam berdakwah. Baik, langsung saja kita ke ruang lingkup etika dakwah, yang mana ruang lingkup etika dakwah ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada kerangka analisis objek pandangan nilai, yang mana untuk bagian pertama ini terdapat 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu terhadap objek nilai, dan yang kedua itu terhadap subjek penilai. Nah, jadi sebenarnya untuk poin yang pertama ini berdasarkan perspektif masing-masing, karena itu tuh ya diambil dari perspektif masing-masing. Lalu untuk bagian yang kedua ialah ada kerangka analisis aktivitas menilai, yang mana dalam poin kedua ini kita harus memperhatikan beberapa poin. Yang pertama itu ada apa yang ditilainya, yang kedua standar penilaiannya bagaimana, dan yang ketiga dengan cara apa kita akan menilai hal tersebut. Nah, setelah kita mengetahui poin-poin tersebut, nah kita akan mengetahui nih standar profesionalnya bagaimana, lalu standar ilmunya seperti apa, dan standar kepribadian dan akhlaknya juga seperti apa. Itu poin yang kedua. Langsung kita ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir itu ialah kerangka analisis perbuatan dakwah, yang mana kerangka analisis perbuatan dakwah ini kita memperhatikan memperhatikan zohir dan batin dari seseorang tersebut.
Baik, langsung saja menjawab pertanyaan yang kedua, bahwa landasan di dalam etika dakwah itu terdapat 4 bagian atau terdapat 4 poin. Yang pertama itu ada landasan teologis, yang kedua ada landasan filosofis, yang ketiga ada landasan historis, dan yang keempatnya ada landasan sosiologis. Langsung saja kita ke landasan teologis. Yang dimaksud dengan landasan teologis ialah landasan yang berdasarkan agama. Karena teologi itu biasanya tentang artinya itu tentang Tuhan. Jadi ilmu dari Tuhan atau berdasarkan ilmu agama. Yang mana ilmu agama di dalam agama itu maka terdapat sumber, yang mana sumbernya itu yang pertama Al-Qur'an, yang keduanya hadis, yang ketiganya ijma, dan yang keempat qiyas. Nah, di dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan mengenai etika dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan dalam etika dakwah. Contohnya seperti di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur atau yang agung. Nah, selain itu di dalam hadis juga dijelaskan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang mana artinya sungguh aku diciptakan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa ketika kita etika dakwah itu landasan teologisnya itu sudah jelas seperti tadi yang telah disebutkan. Selain itu terdapat juga landasan teologis di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inti dari ayat tersebut ialah bahwa ketika kita akan berdakwah maka kita harus menggunakan 3 metode yang diterapkan sesuai dengan keadaan mad'u tersebut. Yang pertama itu dengan bil hikmah, yang keduanya dengan mujadalah, dan yang ketiganya wajadilhum billati hiya ahsan atau dengan berdebat. Nah, itu landasan yang pertama, landasan teologis. Lanjut ke landasan filosofis. Nah, teman-teman, untuk landasan filosofis itu ialah landasan yang mana melalui pemikiran dan penalaran keilmuan yang panjang. Maksudnya dalam landasan filosofis ini kita itu berpacu kepada para filsuf. Nah, contoh saja ya di dalam Islam ketika yang menjadi pembeda antara manusia dan hewan ialah dari akalnya. Nah, jadi ketika kita landasan filosofis itu berdasarkan dengan akal kita. Jadi melalui proses pemikiran yang panjang. Contohnya dalam konsep tauhid, konsep fikih. Nah, hal itu tuh merupakan melalui proses yang panjang untuk menghasilkan sebuah hukum tersebut. Maka landasan kedua ini adalah landasan filosofis yang perlu digunakan dalam etika dakwah. Karena kalau kita tidak berpikir, maka kita tidak termasuk orang yang baik. Karena orang yang baik itu adalah orang yang mana orang itu menggunakan akalnya untuk berpikir. Jadi tidak semena-mena ketika ada suatu hal, maka itu tidak semena-mena. Lalu ada yang ketiga, ada landasan historis. Untuk landasan historis ini kita melihat sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, yang mana beliau itu selalu bersabar ketika berdakwahnya. Maka kita mencontoh ya dari landasan historis, dari sejarah tersebut. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada landasan sosiologis. Nah, untuk landasan sosiologis itu ialah landasan yang disesuaikan dengan kemasyarakatan. Jadi untuk itu Jadi misalnya A itu dianggap baik oleh masyarakat tersebut, maka itu baik. Dan kalau itu buruk, dianggap buruk, maka itu akan tetap menjadi buruk meskipun di daerah lain itu tidak buruk, dan meskipun di daerah lain itu baik. Maka itu tergantung dengan masyarakat sekitarnya. Untuk pendekatan dan teori etika dakwah. Untuk pendekatan di dalam etika dakwah itu berlandaskan atau bisa dilakukan dengan dakwah etis, yang mana dakwah etis ini adalah dakwah yang dilakukan untuk menjunjung tinggi etika. Lalu di sini ke teori etika dakwah. Teori etika dakwah ini ada 4. Yang pertama berdasarkan
ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk yang keduanya itu berlandaskan kepada sirah nabawiyah, karena dengan sirah nabawiyah kita akan mampu mengeksplor sejarah-sejarah terdahulu, terutama sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam atau dalam berdakwah. Lalu yang ketiganya itu ada teorinya itu ialah semua berdasarkan hati nurani. Jadi kita itu mengambil penafsiran hati nurani. Nah, ketika ada sesuatu yang membuat kita bingung, dua hal yang membuat kita bingung, maka kita langsung saja tanya ke hati nurani kita, karena hati nurani kita tidak akan pernah bohong. Lalu yang terakhir di sini itu ada teori penafsiran dan pemahaman para ulama. Maksudnya kita itu mengambil pemahaman dan penafsiran para ulama, jadi tidak langsung oleh kita menyelam secara langsung. Dan bisa jadi kan kalau kita menyelam langsung kita akan bingung. Jadi sudah ada hukum-hukum yang sudah disahkan oleh melalui para ulama dengan proses pemikiran yang panjang. Maka kita harus dekat dengan ulama, seperti itu. Itu teorinya ya teman-teman. Norma merupakan sebuah aturan atau pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat empat jenis norma. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat norma kesopanan. Yang pertama norma agama. Norma agama ini berdasarkan kepada ajaran atau kaidah dalam agama, yang mana berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Perlu diketahui bahwa norma agama ini bersifat mutlak. Mutlak hukumnya itu berarti tidak dapat diubah seperti apapun. Yang kedua itu ada norma hukum. Norma hukum itu berdasarkan aturan hukum yang masih berlaku di negara tersebut, bahkan aturan internasional atau negara internasional yang masih berlaku, yang mana norma hukum ini memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan, dan menjaga keadilan bagi seluruh umat yang ada di negara tersebut. Untuk yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berdasarkan kepada hati nurani manusia yang akhirnya akan melahirkan sebuah akhlak, yang mana akhlak itu nanti di akhir akan dinilai baik atau buruk. Nah, fungsi dari norma kesusilaan ini ialah sebagai pedoman dalam menjalankan nilai dan moral, serta berfungsi juga dalam rangka meningkatkan atau menghormati martabat orang lain. Yang keempat ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berdasarkan terhadap norma yang ada di kalangan masyarakat itu sendiri, yang mana norma ini itu ya kesopanan, jadi sopan yang dianggap oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya A itu dianggap sopan di negara tersebut, maka itu disebut dengan kesopanan atau sopan juga. Jadi kita itu harus, oh iya itu sopan gitu. Sedangkan uruf berasal dari kata arofa, derivasi dari kata al-ma'ruf yang memiliki arti yang dikenal atau diketahui. Nah, uruf itu menurut bahasa ialah kebiasaan yang baik. Sedangkan menurut para fuqaha, bahwa uruf itu ialah segala sesuatu yang dikerjakan oleh masyarakat atau dikerjakan oleh orang-orang tertentu secara terus-menerus, dan itu tuh baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Nah, uruf dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 199, ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, ayat ini itu menjelaskan bahwa sudah sepatutnya kita mengerjakan sesuatu yang dianggap baik oleh kita.
jadi tradisi suatu masyarakat. Jadi menjadi tradisi yang baik gitu dalam masyarakat tertentu. Lalu di sini itu terdapat beberapa bagian uruf yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya uruf itu terbagi 2, ada uruf lafzi dan uruf makna. Kalau uruf lafzi itu tuh uruf yang berdasarkan ucapan, jadi segala sesuatu yang diucapkan secara terus-menerus. Lalu yang kedua uruf makna. Kalau uruf makna itu ialah di sini terdapat beberapa macam uruf terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu uruf berdasarkan objeknya. Uruf berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada uruf lafzi. Uruf lafzi ini adalah suatu ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu. Jadi suatu ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Lalu yang kedua itu ada uruf amali, yang mana uruf amali ini ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun muamalah. Lalu yang kedua itu bagian kedua ada uruf berdasarkan cakupannya. Uruf berdasarkan cakupannya itu terbagi 2, ada uruf am dan uruf khos. Kalau uruf am itu adalah kebiasaan yang sudah terjadi kebiasaan umum yang sudah terjadi di masyarakat, jadi sudah lumrah. Kalau uruf khos ialah uruf yang mana uruf itu hanya terjadi di kota-kota tertentu, jadi khusus gitu. Lalu di sini bagian yang ketiga ada uruf berdasarkan uruf tadi kan uruf berdasarkan objek, uruf berdasarkan cakupan, dan yang ketiga itu uruf berdasarkan keabsahannya. Kalau uruf berdasarkan keabsahannya itu terbagi 2 juga. Yang pertama ada uruf sahih dan yang kedua ada uruf fasid. Kalau uruf sahih itu adalah kebiasaan yang benar, adat kebiasaan yang benar. Maksudnya ialah suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkannya dengan cara yang haram. Adapun untuk uruf fasid, kalau uruf fasid itu kebalikan dari uruf sahih. Kalau uruf fasid itu adalah menghalalkan sesuatu dengan cara yang haram. Kebiasaan tertentu yang menghalalkan sesuatu dengan cara yang haram. Akhlak dai adalah akhlak Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, diterapkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contoh dari akhlak dai itu ialah bersikap lembut, tidak berkata kasar, tekad kuat, tawakal, dan pemaaf. Hal ini itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Lalu dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayat sadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khabatuhumul jahiluna qalu salama. Itu menunjukkan bahwa seorang itu harus memiliki sikap rendah hati. Lalu selain itu kita juga perlu memperhatikan penampilan dan kepribadian seorang dai, yang mana itu tuh memerlukan merupakan aspek yang berpengaruh terhadap daya tarik dai, sehingga di sini terdapat menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada penampilan, yang mana penampilan itu merupakan fisik atau luar. Kalau kepribadian itu ialah penampilan dalam. Nah, penampilan luar itu
meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada pakaian, lalu karakteristik fisik itu seperti ketampanan ataupun kecantikan. Nah, penampilan dalam atau kepribadian itu sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain, sehingga kepribadian seorang dai juga sangat penting dalam menentukan keberhasilan dakwah. Sebab keberhasilan dakwah itu tergantung pada dai sebagai penyampai dakwah. Jadi itu nama teman-teman, kalau penampilan itu adalah penampilan dari fisik dari luar, sedangkan kalau kepribadian itu penampilan dari dalam. Nah, perlu diketahui juga bahwa kepribadian ideal seorang dai itu terbiasa seperti ramah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu seorang dai itu mampu mengendalikan emosi dan tidak ekstrim dalam tindakan, membiasakan bertutur kata yang baik. Mungkin itu penampilan dan kepribadian seorang dai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.